Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai Bronsted Lemma dan Polias Enumeration Problem and Theorem. Kami terdapat 3 anggota yaitu Faros Alidafa, Imanata Barokatuh Hasanah, dan saya sendiri, Irawan. Baiklah, untuk lebih menyingkat waktu, kita langsung masuk ke Bronsted Lemma. Akan dikembangkan sebuah metode umum untuk menghitung kombinasi dengan adanya simetri. Secara umum, kita diberikan sebuah himpunan objek S, sebuah himpunan pewarnaan dari objek-objek tersebut, yaitu disimbolkan C, dan sebuah grup permutasi yang disimbolkan oleh G, yang mempresentasikan simetri-simetri yang dimiliki oleh konfigurasi objek tersebut. Kita menganggap dua pewarnaan di C ekuivalen jika salah satu permutasi di G mentransformasi satu pewarnaan ke pewarnaan lainnya. Dan kita ingin menentukan penjumlahan pewarnaan yang tidak ekuivalen di C. Sebagai contoh, misalkan S sama dengan 1, 2, 3, 4 adalah himpunan simpul-simpul dari bujur. C adalah himpunan semua kemungkinan pewarnaan simpul-simpul tersebut dengan menggunakan dua warna, yaitu merah dan hijau. Biarkan RRGR, ini maksudnya yaitu red, red, green, red, merah, merah, hijau, merah. Menyatakan pewarnaan di mana simpul 1, 2, dan 4 berwarna merah dan simpul 3 berwarna hijau. Sehingga kita peroleh himpunan C-nya yaitu sebagai berikut, yaitu hijau semua ada satu merah, dua hijau, ataupun dan merah semua. Sebuah permutasi Pi di C4 adalah sebuah fungsi yang didefinisikan pada himpunan tadi, yaitu 1, 2, 3, 4. Tetapi Pi menginduksi sebuah peta Pi bintang yang didefinisikan pada himpunan pewarnaan C dengan cara yang alami. Sebagai contoh, jika Pi adalah rotasi 180 derajat, atau kita peroleh 1, 3, ini permutasinya ya, 1, 3, 2, 4. Maka peta yang diinduksi Pi bintang merotasi sebuah pewarnaan dengan jumlah yang sama. Sehingga Pi bintang RRGL sama dengan GRRRR dan Pi bintang dari GRGL sama dengan GRGR. Jika C1 dan C2 adalah dua pewarnaan yang ekuivalen di C, sehingga Pi bintang C1 sama dengan C2 untuk suatu Pi elemen G. Sehingga dapat dituliskan C1 berelasi dengan C2. Sehingga dengan menggunakan fakta G adalah sebuah grup, relasi pada himpunan pewarnaan adalah bersifat reflektif, simetris, dan transitif. Sehingga sebuah relasinya kita sebut sebagai relasi ekuivalen. Dalam contoh, grup C4 mempartisi himpunan pewarnaan pada himpunan C yang tadi ya ke dalam 6 kelas ekuivalen. Yang pertama yaitu green semua, hijau semua, GGGG. Kemudian yang kedua yaitu merahnya ada satu, bisa saja letaknya ada di depan, di belakang, di tengah, gitu ya. Terus kemudian ada dua hijau dan dua merah, yang dimana yang hijau ini harus, dimana yang letaknya harus saling beriringan. Terus ada yang harus saling berselingan, harus berbeda. Kalau habis hijau langsung merah, kemudian kalau merah harus hijau gitu. Kemudian ada yang himpunan hijaunya itu ada satu, yang ketiganya itu merah, dan datanya seperti tadi, bisa di depan, bisa di belakang, bisa di tengah-tengah. Dan kemudian yang terakhir ini himpunannya yaitu merah semua. Oleh karena itu terdapat 6 cara untuk mewarnai simpul-simpul persegi dengan menggunakan dua warna setelah mengabaikan simetri rotasi. Diberikan sebuah permutasi Pi di G didefinisikan CP sebagai himpunan pewarnaan yang invarian di bawah aksi dari peta yang diinduksi Pi bintang. Yaitu didefinisikan CP sama dengan di mana C kecil elemen C besar, di mana Pi kita aksikan dengan C, yaitu hasilnya C. Kemudian terdapat sebuah pewarnaan C di C. Kita definisikan sebagai G indeks C. Sebagai himpunan permutasi Pi di G, di mana C adalah sebuah pewarnaan yang tetap. Kita peroleh GC sama dengan Pi elemen G, di mana Pi kita aksikan dengan C sama dengan C. Himpunan ini disebut stabilizer dari C di G.
himpunan ini selalu merupakan subgrup dari G. Terakhir, misalkan C bar ini menjadi himpunan pewarnaan di C yang ekuivalen dengan C di bawah aksi grup G. Sehingga didefinisikan sebagai C bar sama dengan P kita aksikan dengan C, di mana P adalah elemen dari G. Sehingga himpunan C bar adalah kelas ekuivalen dari C di bawah relasi tersebut. Sehingga ini disebut orbit dari C di bawah aksi G. Sebagai contoh, jika C diberikan oleh seperti himpunan yang tadi ya masih sama, dan G adalah grup dihidral D4, sehingga kita memiliki GGGR bar sama dengan GGGGR, GGGRG, GRGG, RGGG. Ini itu apa namanya? Bisa kita definisikan berubah letak R-nya. Seperti yang tadi bisa di depan, bisa di belakang, ataupun bisa di tengah-tengah. Sehingga kita peroleh G dari GGGR yaitu sama dengan 1 dan 1 di pemetakan ketiga. Dengan cara yang sama kita bisa cari yang lain. Seperti GR bar ini kan ada 2 tadi ya, GR dan juga RG. Sehingga G dari indeks GR dapat diperoleh 1 plus 13. Ini permutasi ya, kawan-kawan ya. 1,1324 atau 13,24. Baik, untuk lemma 2.8, misalkan sebuah grup G bekerja pada sebuah himpunan pewarnaan C. Untuk setiap pewarnaan C di C, kita memiliki order dari GC dikalikan dengan order dari C bar sama dengan G. Sama dengan order dari G. Untuk buktinya kita bisa dibaca di bawah ini dan akan kita skip saja terlebih dahulu karena terbatas oleh waktu. Baik, kemudian terdapat teorema 2.9 tentang lemma Burnside, yaitu jumlah kelas ekuivalen N dari himpunan C dengan adanya grup simetri didapatkan dari N sama dengan, ini sama dengan ya guys, N sama dengan 1 per order dari G dikalikan sigma P elemen G dikali order dari GP. Jika P adalah sebuah ekspresi logika, biarkan himpunan P ini adalah himpunan yang dari 1 sampai dengan P benar, dan 0 jika P salah. Maka N, ini N sama dengan, ya teman-teman, kurang gitu. N sama dengan 1 dibagi order dari G, dikalikan sigma P elemen G dari order CP. Sehingga diperoleh seperti yang demikian. Sehingga nantinya akan kita peroleh N kembali. Kan ini ya 1. Jadi kan nanti benar. Bisa dipahami sampai sini ya teman-teman? Di sini saya akan menjelaskan aplikasi dari Burnside Lemma yang materinya sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, semisal kita punya suatu kubus, kita kan tahu kalau kubus ini kan sisinya ada 6. Sisinya ada 6, lalu kita diberikan 3 warna, misalkan merah, hijau, dan biru. Kita diperintahkan untuk mewarnai mewarnai sisi-sisi dari kubus itu, setiap sisi dari kubus. Jadi misalkan sisi yang kanan itu biru, yang atas merah, yang depan hijau. Kemudian dan seterusnya. Nah, di sini kita akan mencari mencari banyaknya cara, banyak cara bagaimana kita mewarnai kubus tersebut. Tidak ada persyaratan yang khusus ya, misalkan kayak merah semua juga bisa, hijau semua juga bisa, atau merah sama biru aja nggak ada izinnya juga bisa. Nah, kalau secara langsung kita akan menghitung dengan cara banyaknya warna yang diberikan kepada kita dengan banyaknya sisi, dipangkatkan dengan banyaknya sisi. Jadi kan kalau sisi yang kanan itu kan bisa merah hijau biru, yang atas juga merah hijau biru, yang bawah juga merah hijau biru. Nah itu kan bisa 3 dikali 3 sampai 6 kali. Jadi bisa 3 kali 6 kita dapatkan 729. Nah, yang menjadi permasalahan di sini, bagaimana jika kubus yang telah diwarnai itu kita rotasi. Jadi apa ya? Warna warna warnanya itu tetap sama, cuma hadapnya yang beda. Nah, warna yang sama hanya saja menghadapnya yang beda karena
hasil dari rotasi kubus tersebut kita anggap sama. Makanya itu kita hitung satu. Pastinya itu hasilnya akan kurang dari 729. Nah, untuk menghitung ini, kita dapat menggunakan Burnside lemma yang telah kita bahas sebelumnya. Misalkan D adalah suatu grup permutasi yang beraksi pada Fibonacci. Pertama-tama akan dicari order dari D. Kita akan menggunakan teorema orbit stabilizer, yakni order dari grup D tersebut itu sama dengan orbit X di G dikali dengan order dari orbit X di G dikali dengan order dari stabilizer X di G. Dengan X itu ada di G. Nah, misalkan X menjadi suatu sisi pada kubus yang mana dapat dirotasikan, sehingga X dapat berada di sisi kubus yang lain. Jadi misalkan X-nya di tengah, itu kan kita bisa menaruh si X ini ada di kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Nah, itu kan ada 6. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya orbit X di G itu sama dengan ordernya itu 6. Kemudian akan dicari stabilizer X di G, order dari stabilizer dengan menentukan banyaknya fungsi rotasi yang mengakibatkan kubus sama seperti posisi semula. Jadi kayak ketika kubus itu kita rotasi itu bagaimana caranya biar si kubus ini posisinya sama sama seperti posisi awalnya. Jadi kita kan bisa merotasi, tidak dirotasi alias 0 derajat, identitas seperti itu ya. Lalu 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Sehingga kita dapatkan order dari stabilizer X di G itu sama dengan 4. Maka diperoleh order dari G sama dengan 6 kali 4 sama dengan 24. Selanjutnya untuk aplikasi dari perusahaan lema, selanjutnya akan dicari order dari JP untuk P di G. Ini P JP ini kayak yang membutuhkan anggota XDJ gitu ya. Nah, untuk yang pertama, ini seperti yang tadi, ketika kubus tidak berotasi, maka order dari JP1 ini sama dengan 3 pangkat 6 sama dengan 729. Karena kan ini tidak berputar ya, seperti tadi, seperti kondisi kondisi kubus yang semula. Nah, untuk yang kedua, ketika kubus dirotasi sebesar 90 derajat, ini plus minus ini menandakan bahwa diputar searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Jadi kita nanti menghitungnya 2 kali terhadap garis jumbo dari pusat sisi kubus. Pusat sisi kubus ya seperti sisi putar seperti biasanya dari pusat sisi kubus ke pusat sisi kubus yang di seberangnya. Nah, maka sisi kubus yang berbeda tempat harus berwarna sama. Maksudnya, misalkan ya, kita mengambil sumbu yang tegak, sumbu yang menghubungkan antara pusat sisi kubus yang bawah dan atas. Jadi, sisi sisi yang di samping, sisi yang di depan belakang samping kanan samping kiri ini harus kita mengasumsikan warnanya sama. Misalkan warnanya merah semua. Nah, jadi kan kita hanya punya satu pilihan untuk warna yang di samping. Nah, untuk sisi kubus yang di bawah sama yang di atas itu tidak ada ketentuan. Boleh warnanya merah, boleh warnanya biru, boleh warnanya hijau. Jadi kita punya tiga cara untuk mewarnai kubus ini, yaitu untuk mewarnai yang di samping, untuk mewarnai yang di atas, dan mewarnai yang di bawah. Nah, ini berlaku untuk ketiga sumbunya, karena kan kita kan sumbunya ada 3 nih. Sumbu yang dari atas ke bawah, sumbu dari yang kanan ke kiri, sama depan ke belakang. Jadinya ini 3 dikali 2, dikali warna, banyaknya warna itu ada 3, 3 dipakatkan 3 ini karena tadi ada 3 sumbu. Jadi banyaknya banyaknya sumbu dikali arah arah perputaran dikali eh, banyaknya warna dipangkatkan dengan banyaknya cara. Jadi 3 kali 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 162. Untuk yang kedua, ketika kubus dirotasi 180 derajat. Nah, ini kita hanya merotasi sekali saja. Kita kan hanya merotasi sekali saja karena 180 kalau diputar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam itu sama saja gitu kan. Sama saja di seberangnya gitu. Jadi kita anggap kita hitung satu, nggak seperti yang tadi. Sumbunya seperti yang tadi, eh, di garis sumbu dari pusat sisi kubus. Ya, maka kita memiliki 4 cara. Dari mana? Misalkan kita mengambil seperti yang tadi ya, sumbu tegak dari atas ke bawah. Jadi kan muternya gini. Nah, kalau misalkan X-nya di sini, jadi kan nanti kalau diputar 180 derajat kan di sini. Jadi warna-warna yang sama itu cuma 2. Warna yang sama cuma 2. Nah, untuk warna yang misalkan warna yang sama tadi kanan sama kiri. Jadi depan, belakang, atas, bawah itu tidak ada ketentuan. Nah, sehingga kita
eh oh, yang depan sama belakang itu warnanya sama, yang kanan kiri warnanya sama, karena kan muternya tadi. Jadi kita punya 4 cara untuk mewarnai kubus tersebut. Yang atas, yang bawah, kanan kiri, sama depan belakang. Jadi ada 4. Terus kita memiliki 4 cara mewarnai kubus dan berlaku untuk ketiga sumbunya. Sumbunya kan tadi ada 3 seperti tadi, atas bawah, kanan kiri, depan belakang. Jadi 3 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 243. Terus yang berikutnya, ketika kubus dirotasi plus minus 120 derajat terhadap garis diagonal ruang kubus. Diagonal ruang kubus yaitu dari sumbu yang menghubungkan dari suatu titik sudut ke titik sudut di kubus itu menghubungkan ke seberangnya apa diagonal ruang ya. Nah, itu kan untuk untuk memutar kubus agar kubusnya ini di posisi semula itu 120 derajat. Nah, kalau semisal kita praktekkan ya, karena kan di sini nggak ada gambarnya, jadi kita nggak punya bayangan gitu. Tapi kalau semisal dipraktekkan, itu kita dapatkan 2 cara untuk mewarnai kubus dan berlaku untuk keempat diagonal ruangnya. Kan diagonal ruangnya kan ada 4. Apa sumbu diagonal ruang ada 4, sehingga kita dapatkan order dari C tiga 4 itu sama dengan 4 dikali 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 72. Nah, yang terakhir, ketika kubus dirotasi 180 derajat, ini kita rotasi sekali saja karena 180, tapi ini terhadap garis diagonal antar tengah rusuk kubus. Jadi, misalkan kita mempunyai suatu rusuk, nah ini panjang setengah dari panjang rusuk itu kita tarik garis ke rusuk yang di seberangnya, sama-sama di tengah. Nah, itu kalau kita putar 180 derajat itu sama, apa posisi kubusnya itu bakalan kembali. Nah, sama seperti yang poin 3 tadi, kalau dibayangin juga susah. Ini harus kita praktekkan, entah pakai aplikasi atau apa gitu. Nanti kita dapatkan itu ada 3 cara untuk mewarnai kubus dan berlaku untuk ke-6 sumbu. Kita dapatkan 6 sumbu karena kan kita menghubungkan dari rusuk ke rusuk ya, dan rusuknya kan ada 12. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ini sumbunya ada 6. Makanya order dari CP ke 5 itu sama dengan 6 dikali 3 dipangkatkan 3 sama dengan 162. Nah, kemudian kita akan hitung semua semua order dari JP. Yang pertama kan tadi identitas ya, 729 ditambah 162 ditambah 243 ditambah 72 ditambah 192 itu sama dengan 1368. Nah, kemudian kita substitusi pada persamaan bersat lemma yang kita ketahui pada materi sebelumnya itu n sama dengan 1 per order dari G itu dikalikan dengan jumlah dari order dari JP. Nah, kita kan tadi dapat order G-nya itu 24. Jadi 1/24 dikali 1368. Kita dapatkan 57. Maka, banyaknya cara untuk mewarnai sisi-sisi pada kubus menggunakan 3 warna dengan memperhatikan rotasi kubus itu sebanyak 57 cara. Baik, mungkin itu salah satu aplikasi dari Genset Lemma. Kemudian akan untuk materi Polia Enumeration akan dilanjutkan oleh dan saya. Untuk materi selanjutnya adalah mengenai Polias Enumeration Problem. Nah, di sini akan ada 3 permasalahan terkait Polias Enumeration yang akan dijelaskan. Nah, yang pertama adalah permasalahan mengenai penyusunan manik-manik. Jadi diketahui bahwa jumlah kelas yang ekuivalen dari kalung 4 manik yang disusun menggunakan M jenis manik-manik yang berbeda adalah PD4 sama dengan M, 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 M sama dengan 1/8 M pangkat 4 ditambah 2 M pangkat 3 ditambah 3 M kuadrat ditambah 2 M. Dengan mensubstitusi M sama dengan 2, maka ditemukan ada 6 warna berbeda. Nah, di sini ada penjelasan lebih lanjutnya. Misalkan menghitung jumlah kalung dengan 20 manik-manik yang terdiri dari rhodonit, kuarsa mawar, dan lapis lazuli. Nah, maka ditentukan indeks siklus untuk grup D20. Dan di sini ditemukan ada 8 rotasi. Yang pertama untuk 18K derajat dengan K sama dengan 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, atau 19 adalah sikel tunggal dari panjang 20 dan menghasilkan suku 8x20 dalam indeks sikel. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk 4 rotasi, menghasilkan K sama dengan 2, 6, 14, dan 18. Yang ini membuat 2 sikel dengan panjang 10 dan menghasilkan 4x10 pangkat 2. Dan untuk rotasi dengan K sama dengan 4, 8, 12, atau 16, ini membuat 4 sikel dengan panjang 5.
dan menghasilkan 4x5 pangkat 4, dan untuk K sama dengan 5 atau 15 ini menghasilkan 2x4 pangkat 5. Untuk rotasi dengan K sama dengan 10 menghasilkan x2 pangkat 10. Nah, untuk 10 refleksi, salah satunya mengenai sumbu simetri yang melewati titik tengah tepi, masing-masing direpresentasikan oleh 10 transposisi, menghasilkan 10x2 pangkat 10, dan 10 refleksi lainnya membalik simpul yang berlawanan menghasilkan 10x1 kuadrat 10x1 kuadrat x2 pangkat 9. Oleh karena itu, didapatkan untuk PD20-nya sama dengan X1 hingga X20 sama dengan 1/40 dikali X1 pangkat 20 ditambah 10 X1 pangkat 2 X2 pangkat 9 ditambah 11 X2 pangkat 10 ditambah 2x4 pangkat 5 ditambah 4x5 pangkat 4 ditambah 4x10 pangkat 2 ditambah 8x20, dan jumlah kalung 20 manik-manik berbeda yang dapat dibuat menggunakan 3 jenis manik-manik adalah PD20 dalam kurung 3,3 dan seterusnya menghasilkan 87.230.157. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk permasalahan pewarnaan sudut persegi menggunakan dua warna. Jadi ditentukan permutasi yang mungkin di bawah aksi dari rotasi dan refleksi. Dan himpunan semua permutasi adalah isomorfis terhadap D4. Maka didapatkan untuk permutasi epsilonnya ini sama dengan 1 dipetakan ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, menghasilkan permutasinya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, banyak kemungkinan cara untuk mewarnai sudut persegi di bawah aksi epsilon ini adalah mutlak X epsilon sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, kemudian kita punya untuk permutasi rotasi, ini untuk satunya, ini sama dengan 1 dipetakan ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1, menghasilkan 1, 2, 3, 4 untuk 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Dan untuk row 2-nya ini 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 2 menghasilkan 1, 3, 2, 4, yaitu 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Dan untuk row 3-nya ini sama dengan 1 ke 4, 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3 menghasilkan permutasi 1, 4, 3, 2 untuk 90 derajat searah jarum jam. Sehingga kemungkinan cara di bawah aksi row 1, row 2, dan row 3 itu adalah mutlak X1 row 1 sama dengan mutlak X row 3 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Karena di sini kan ada 1 ya panjangnya, jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian untuk yang row 2-nya ini, karena ada 2, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kemudian berdasarkan refleksi dari persegi sepanjang sumbu, nah kita punya untuk sigma X sama dengan 1 dipetakan ke 4, 2 ke 3, 3 ke 2, 4 ke 1, ini menghasilkan 1, 4, 2, 3 yang berotasi sepanjang sumbu X. Dan ini maaf, seharusnya sigma Y, ini dipetakan 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 4, 4 ke 3, menghasilkan 1, 2, 3, 4 untuk rotasi sepanjang sumbu Y, sehingga kemungkinan cara di bawah aksi sigma X dan sigma Y adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, berdasarkan refleksi dari persegi sepanjang diagonal, didapatkan untuk sigma D1-nya ini 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1, 4 ke 4 menghasilkan 1, 3, 2, 4 berotasi sepanjang diagonal D1. Dan untuk D2-nya ini 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 3, 4 ke 2 menghasilkan 1, 3, 2, 4 berotasi sepanjang diagonal D2, sehingga kemungkinan cara di bawah aksi sigma D1 dan sigma D2 adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga berdasarkan teorema kita punya untuk jumlah pewarna yang dibutuhkan adalah 1/8 dikali 16 ditambah 2 kali 2 ditambah 4 ditambah 2 kali 4 ditambah 2 kali 8 menghasilkan 6. Nah, sehingga menggunakan Polias enumeration theorem untuk dua warna dalam persegi dari atas, kita memiliki bahwa struktur siklus permutasi ini sebagai berikut. Jadi struktur sikel D4-nya ini seperti ini yang didapatkan di sebelumnya, sehingga indeks sikel dari D4 ini adalah ZD4 sama dengan 1/8 dikali 1 dikali A1 pangkat 4 ditambah 3A2 kuadrat ditambah 2A1 kuadrat A2 ditambah 2A4, sehingga didapatkan untuk fungsi pembangkit untuk mewarnai salah satu sudut adalah F dalam kurung X besar, Y besar sama dengan 1 dikali X
besar ditambah 1 dikali Y besar. Nah, sehingga kita dapat menggunakan warna X atau Y untuk mewarnai sudut dalam persegi. Karena kan kita menggunakan dua warna, jadi kita misalkan dua warna tersebut ke dalam warna X atau warna Y. Jadi menggunakan Polias Enumeration Theorem, kita punya ZD4-nya ini 1/8 dikali X ditambah Y pangkat 4 ditambah 3 dikali X kuadrat plus Y kuadrat dikuadratkan ditambah 2 dikali X plus Y kuadrat dikali X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 2X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4. Sehingga didapatkan untuk fungsi pembangkit pewarnaan persegi ini adalah ZD4 dalam kurung X, Y sama dengan X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4 ditambah X pangkat 3Y ditambah X Y pangkat 3 ditambah 2X kuadrat Y kuadrat. Sehingga untuk ZD4 untuk X, Y-nya ini masing-masing 1 atau 1,1 adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, sehingga total jumlah pewarnaan adalah 6. Dan berikut ini adalah pewarnaan yang mungkin. Jadi yang pertama ini semua sudut memiliki warna X. Kemudian kemungkinan yang kedua, semua sudut memiliki warna Y. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah 3 sudut memiliki warna X dan 1 sudut memiliki warna Y. Untuk kemungkinan selanjutnya adalah 1 sudut memiliki warna X dan 3 sudut memiliki warna Y. Dan untuk 2 sudut memiliki warna X dan 2 sudut memiliki warna Y ini memiliki 2 kemungkinan. Jadi sesuai totalnya ada 6 pewarnaan. Selanjutnya adalah untuk pewarnaan sudut persegi menggunakan 3 warna. Jadi kita menggunakan permutasi sebelumnya dan tinggal mensubstitusikan nilai 3 karena kita menggunakan 3 warna. Jadi didapatkan untuk mutlak X epsilonnya ini sama dengan 3 pangkat 4 sama dengan 81. Dan untuk ρ1 dan ρ3-nya ini adalah 3. Kemudian untuk ρ2-nya ini 3 kuadrat sama dengan 9. Dan untuk sigma X dan sigma Y-nya ini 9. Untuk sigma D1 dan D2-nya ini 27. Sehingga menggunakan teorema didapatkan untuk jumlah pewarna yang dibutuhkan adalah 1/8 dikali 81 ditambah 2 kali 3 ditambah 9 ditambah 2 kali 9 ditambah 2 kali 27 menghasilkan 21. Kemudian didapatkan untuk indeks sikel dari D4 adalah ZD4 sama dengan 1/8 dikali 1 dikali A1 pangkat 4 ditambah 3A2 kuadrat ditambah 2A1 kuadrat A2 ditambah 2A4. Sehingga didapatkan fungsi pembangkit mewarnai salah satu sudut adalah F dalam kurung X besar, Y besar, Z besar sama dengan 1 dikali X besar ditambah 1 dikali Y besar ditambah 1 dikali Z besar. Karena kan kita menggunakan 3 warna, jadi kita memisahkan 3 warna tersebut ke dalam X, Y, dan juga Z. Nah, sehingga kita dapat menggunakan warna X, Y, atau Z untuk mewarnai sudut dalam persegi. Nah, menggunakan Polias Enumeration Theorem, kita punya untuk ZD4-nya ini 1/8 dikali X plus Y plus Z pangkat 4 ditambah 3X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dikuadratkan ditambah 2X plus Y plus Z kuadrat dikali X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat ditambah 2X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4 ditambah Z pangkat 4. Sehingga fungsi pembangkit untuk pewarnaan persegi adalah ZD4 X, Y, Z sama dengan X pangkat 4 ditambah X pangkat 3Y ditambah 2X kuadrat Y kuadrat ditambah XY pangkat 3 ditambah Y pangkat 4 ditambah X pangkat 3Z ditambah 2X kuadrat YZ ditambah Y pangkat 3 ditambah 2X kuadrat Z kuadrat ditambah 2X YZ kuadrat ditambah 2Y kuadrat Z kuadrat ditambah XZ pangkat 3 ditambah YZ pangkat 3 ditambah Z pangkat 4. Sehingga didapatkan untuk ZD4 dengan X, YZ masing-masing 1 atau ZD4 untuk 1,1,1 adalah 1 ditambah 1 ditambah 2 dan seterusnya hingga menghasilkan 21. Sehingga didapatkan banyak kemungkinan cara untuk mewarnai sudut persegi menggunakan 3 warna adalah 21 cara. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.